Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun Cak Ju, ingkang pertama dalem pengin matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya, ugi nyuwun pangapunten nggih ngenten niki boten enten suguhane namung kaya petak nggih. Kula nyuwun pangapunten nggih niki wonten ingkang kaping kalih kita sudah sepakat bahwa kita itu siap untuk berbeda. Ngoten nggih, Pak Pendeta wau sampun ngaturaken. Dados saya terinspirasi kalau ada bapak-bapak kesini dari lintas agama itu soal yang paling mendasar saja, keyakinan agama kita itu sudah saling menyadari, menghormati. Berarti masalah semelian itu sebenarnya masalah yang sangat kecil. Gitu. Masalah keyakinan saja kita sudah saling menghormati, menghargai. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, itu tidak masalah. Justru itu rahmat. Selama tidak diikuti oleh hawa nafsu. Kalau nafsunya yang di depan lagi jadi perkara. Gitu. Sebenarnya kalau kita saling bongkar berbeda dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta beda dengan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin beda dengan Tamarasa. Tidak ada masalah. Kita berbeda selama kita saling menghormati. Nah, pramila menika nyuwun sewu niki salam nasional nyuwun sewu nggih. Yang saya tahu sekitar 5 tahun yang lalu saya selalu menyampaikan salam merdeka niku ngeten Pak. Merdeka. Niku wonten aturane, ada tata caranya, ada kepresnya Bung Karno. Nah, kebetulan tahun 2019 Mas Guru kesini, saya sempat nganter ke beberapa tempat, beliau selalu menyampaikan merdeka, merdeka, merdeka. Ngoten. Ngapunten, niki saya menyampaikan boleh berbeda gitu, tapi saya punya dasar. Dasarnya peraturan Presiden dan sampai hari ini belum dicabut. Kecuali dalam keadaan perang kita merdekanya begini karena kita sedang menghadapi musuh. Tapi kalau kita sesama saudara niku begini jenengan kali kula musuh napa saudara? Saudara berarti merdekanya ngeten. Diwang suli malih nggih. Merdeka. 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 Terus bangun. Tapi kurang mantap lah Pak. Oh, ngaten nggih. Siap. Kata-kata saja. Siap nggih. Doang sering malih nggih. Nggih. Merdeka. 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 Nggih, matur nuwun Mbak. Nah, ingkang kaping kalih iki Pak Cak Ju nyinggung soal Bung Karno. Wonten buku Sindi Adam niku setunggalipun buku yang paling lengkap menceritakan soal biografinya Bung Karno. Buku niku diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, berbahasa macam-macam. Nah, ketika buku itu menyebar ke seluruh dunia, suatu saat di dalam buku itu ceritakan Bung Karno ditakoki kali Sindi Adam. Wahai Bung, kasarane ngoten nggih, kalau mboten saged bahasa Inggris saged ku Mas Ari. Kamu itu dari mana? Bung Karno bilang, ibu saya dari Bali, bapak saya keturunan Kediri. Kata-katanya keturunan Sultan Kediri. Saya membayangkan, berarti informasi itu menyebar ke seluruh dunia. Di Inggris tahunya Bung Karno orang keturunan Kediri dan Bali. Di Jerman tahunya Bung Karno keturunan Kediri dan Bali. Di Arab pun orang tahunya Bung Karno keturunan Kediri dan Bali. Lah nek wong luar negeri terus rene gitu. Terus takok. Saya melihat di buku Sindi Adam Bung Karno mengatakan keturunan Bali dan Kediri. Lah kalau kita tidak tahu, namun kalau kalian betul toleh, apa iya?
Kita yang sebagai seorang bangsa Indonesia, apalagi seorang Kediri, kalau tidak sampai tahu kan dari tujuan, ya, padahal itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Saya tidak tahu mengapa. Jadi seolah-olah Bung Karno bangga dengan seolah-olah. Kenapa tidak mengatakan Nyun Sewu, saya keturunan Jogja atau saya keturunan Surabaya? Tapi beliau mengatakan saya keturunan Kediri. Memang Kediri yang dimaksud saya juga nggak tahu apakah Karsidenan Kediri pada masa itu termasuk Blitar, Tulungagung, atau Kediri hari ini. Nah, selama ini memang belum banyak para sejarawan yang menggali persoalan ini. Saya berharap di sini Bapak DPRD setidaknya itu nanti bisa digali. Mengapa Bung Karno mengatakan demikian? Apa maksudnya? Apakah itu simbol? Apakah itu beneran? Karena kalau yang ditanyakan si Dada itu ibu saya dari Bali, bapak saya itu jelas kaitannya. Kalau ngomong ibu berarti hubungannya dengan keturunan, asal usul. Kalau ngomong bapak itu ya jelas soal keturunan asal usul. Ini di dalam buku Sidi Adam monggo mungkin panjenengan kundur saged dipun buka malih apa maksudnya Bung Karno mengatakan keturunan Kediri. Ini memang PR besar. PR besar. Nopo artosipun Bung Karno kok mengatakan keturunan Kediri. Padahal kalau menurut silsilah yang saya tahu Bung Karno itu bukannya Pak Sukeni. Pak Sukeni itu saking Tulungagung. Pak Sukeni putranya pun Mbah Harjo Dikromo. Mbah Harjo Dikromo itu aslinya pun Grobogan. Kemudian beliau hijrah ke Tulungagung. Mbah Harjo Dikromo punya putranya Mbah Wiro Dikromo, Lurah Wirosari. Lurah Wirosari itu sebenarnya putranya dari Madiun. Ini Mangkunegoro yang keempat. Jadi ada Mangkunegoro ke-1, ada Mangkunegoro kedua. Ternyata Mangkunegoro itu banyak. Makamnya saya sudah ke sana, yaitu di daerah Madiun sebelah kiri itu Caruban. Nah, di makam tua di situ diantaranya ada makamnya Kiai Anom Besari, yaitu bapaknya Kiai Hasan Besari. Tidak lama saya ke sana lagi, saya dapat info dari juru kunci Bu Mega sudah berkunjung ke makam di Caruban. Makam pun masuk ke selatan, yang makamnya di situ ada Kiai Anom Besari. Disitulah makam leluhurnya Bung Karno. Kemudian dari mana kalau ditelusur lagi yang Mangkunegoro yang keempat itu tentu dari Solo, Jogja. Itu. Nah, saya tidak tahu ini kalau dari catatan sejarah yang kita tahu. Kemudian Bung Karno mengatakan keturunan, kok menggunakan kata sultan, padahal di Kediri juga apa ada kesultanan Kediri? Kita belum juga tahu. Yang kita tahu yang ada Jayabaya itu bukan kesultanan, tapi Bung Karno menyampaikan, dan inilah tugas kita bersama. Ya tidak harus buru-buru, tapi yang jelas itu perlu kita gali. Jangan sampai ketika nanti ada orang luar negeri datang ke sini tanya, kita tidak bisa menjelaskan. Itu Cakju yang terkait dengan Bung Karno. Kemudian kalau yang terkait dengan di sini Cakju, yang mungkin sedikit saja. Tadi Pak Dodi dari DPR menyampaikan kalau Bung Karno itu lahir memang dengan nama Kusno. Beliau sakit-sakitan, kemudian yang mengobati itu adalah namanya Raden Mas Sumosewoyo atau Raden Mas Mendung. Kemudian diobati, dibawa ke sini dan diganti nama menjadi Soekarno. Itu berada di tempat ini. Jadi tempat itu lahirnya nama Soekarno, bukan lahirnya Soekarno, bayi Soekarno maksudnya, tapi lahirnya nama Soekarno. Setelah
ganti nama di sini. Selang beberapa bulan kemudian dirayakan di Tulungagung oleh eyangnya, dirayakan kembali selamatan colong sunat atau wong manten ngono sirinya ada di sini, kemudian kar-karanya juga dilaksanakan di Tulungagung. Itu yang saya tahu mengenai Bung Karno yang berada di sini. Kemudian cerita yang lain adalah ketika Bung Karno itu pakai kopiah miring, ya. Jadi Bung Karno tidak lama di sini, cuma peristiwa pentingnya terjadi di sini, dan itu kayaknya mendunia. Yang pertama nama Soekarno itu jauh lebih terkenal daripada nama Indonesia. Informasi teman-teman saya yang sudah keliling luar negeri, dari mana Indonesia mereka tidak paham, kalau dia Soekarno mereka paham. Jadi di Indonesia itu yang pertama terkenal adalah Bali, yang kedua adalah Soekarno, yang ketiga adalah yang Indonesia, ya. Tentunya baru itu. Nah, kemudian Bung Karno itu pakai kopiah miring, itu jatuh di sebelah sana, kita kasih tempat batu. Beliau jatuh, kemudian kalau pakai songkok itu sedikit miring ke kiri. Kalau penjelasan perhatikan, foto-fotonya masih ada, jadi ada luka yang sangat tajam di sebelah kiri itu. Maka Bung Karno menggunakan kopiah sedikit miring ke kiri, dan kemudian kopiah itu menjadi simbolnya bangsa Indonesia di dunia internasional. Bukan simbolnya orang Islam, tapi simbol di dunia. Jadi kalau kita keluar negeri pakai kopiah, pasti orang luar negeri bilang ini orang Indonesia, karena orang India tidak pakai, orang Turki pun tidak pakai, ya, orang mana itu Timur Tengah pun tidak pakai. Dan alhamdulillah itu ada kaitannya dengan ini. Kemudian di sebelah sana ada tempat Bung Karno belajar pidato. Itu konon ceritanya ketika Bung Karno teriak-teriak belajar pidato, terus dipanggil namanya Den Mas Mendung itu. Terus singkatnya dimarahi, disampaikan, "No, kamu pengen jadi orang yang ahli pidato." Ya Bapak, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hanya pemilihan diksi, pemilihan kata, gaya bahasa maupun gaya tubuh. Kamu harus melakukan ritual-ritual tertentu. Kemudian diberi doa-doa, dan di antara yang diberikan itu adalah di lidahnya Soekarno itu diberi sesuatu oleh Raden Mas Mendung itu. Cuma dengan satu syarat, cerita buat kami, kamu tidak boleh tertawa terbahak. Itu syaratnya dari Mojo. Maka panjenengan kalau melihat Soekarno tidak pernah Bung Karno tertawa lepas, karena itu memang ada sesuatu yang ditaruh di lidahnya. Karena kalau tertawa terbahak nanti akan ketahuan. Nah, ternyata Bung Karno itu mendunia di dalam berpidato itu. Di PBB Bung Karno ditetapkan sebagai seorang tokoh besar, bahkan pahlawan Asia Afrika. Itu juga karena pidatonya yang di PBB dengan membangun dunia kembali itu menggelegar sekali. Nah, itu diantara cerita-cerita Soekarno. Ada cerita lagi yang menarik tentang pernikahan, ya. Mohon maaf, yang kita tahu memang Ibu Fatmawati. Sebenarnya Ibu Inggit Garnasih itu tidak kalah perjuangannya dengan Ibu Fatmawati. Ibu Inggit Garnasih itu menemani Bung Karno sekitar 19 tahun di dalam masa perjuangan. Nah, pernikahan Inggit Garnasih dengan Bung Karno itu yang menikahkan adalah keluarga Danupojo. Suatu saat Bung Karno itu sudah punya istri namanya Utari, istrinya Pak Cokro. Kemudian Bung Karno ke Bandung kecantol bojone wong, gitu. Ngesir bojone wong sing jenenge Haji Sanusi. Sementara Bung Karno sudah punya istri. Karena jatuh cinta, Bung Karno matur kepada bapaknya di Blitar, Pak Sukeni. Pak Sukeni duka sangat, mengatakan siji, kowe kuwi eruh kok gak bojomu kuwi sapa? Bojomu kuwi anake Pak Cokro. Kowe tak titipno Pak Cokro. Inggit Garnasih kuwi bojone wong, kita pun tiga. Yang keempat, Inggit kuwi Sunda, kowe Jawa. Ibu tidak mungkin dilakukan. Bagaimana? Saya malu kepada Pak Cokro. Kemudian Bung Karno pulang ke sini, nangis juga ke keluarga sini. Piye Pak, aku kadung tresno karo Inggit Garnasih. Kemudian keluarga sini itu datang ke Bandung.
Bandung. Ya wis disi ning Bandung, kurang lebih ceritanya keluarga sini datang ke Bandung. Sampai di Bandung, Raden Mas Mendung itu bertapa, ya bermalam lah ya. Kemudian ada sinar masuk ke rumahnya Inggit Garnasih. Kemudian dia bilang, nikahi saya kamu jawab. Nah, pernikahan Bung Karno dengan Inggit Garnasih itu yang menjadi wali adalah dari keluarga sini tanpa sepengetahuan dan persetujuan bapaknya, menikah dengan Inggit Garnasih. Cerita ini bisa dilihat di dalam buku Ku Antar ke Gerbang. Jadi ceritanya, nah kemudian yang menarik setelah itu nikah, sebelum pulang ke sini Den Mas Mendung bilang, "No, kowe kudu tetep ngadep wong tuamu, bagaimanapun itu bapak ibumu kudu mau sowani, kamu harus datang menghadap orang tuamu." Nah kemudian setelah bulan madu kurang lebih 1 bulan, Bung Karno dari Bandung datanglah ke Blitar. Sampai di stasiun Blitar drodok lah, gak berani ngadep bapaknya, ngomel. Bung Karno putar balik dari Blitar ke dalam pojok, matur lagi, "Pak, karena jenengan yang nyuruh, ya kula jenengan antar ke keluarga di Blitar." Nah, ketika diantar oleh keluarga sini, bapak ibunya menerima dengan tangan terbuka. Ini diantara cerita-cerita mengenai perang dari pojok terhadap kehidupan Soekarno. Yang terakhir yaitu peristiwa ketika Bung Karno presiden pertama kali, beliau pulang ke sini resmi kunjungan presiden, kemudian berziarah di Makam. Nah, kurang 300 meter berziarah di Makam itu beliau melepas sandal. Kemudian ketika mau masuk di ruangan, beliau berjalan jongkok sampai di pusara. Orang melihat ini seperti cerita yang biasa. Tapi kemudian peristiwa yang menjadi heboh ketika Bung Karno berziarah di makamnya Rasulullah. Orang di seluruh dunia itu karena ketika mau masuk makamnya Rasulullah sepatunya dilepas, ya ketika mendekati makam, kemudian beliau berjalan jongkok. Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Yang jelas sebelum beliau melakukan di makam Rasulullah, beliau melakukan di dalam pojok. Mungkin itu diantara etika-etika yang diajarkan oleh dalam pojok. Mungkin hanya itu Cakju yang kami sampaikan secara terbesar mengenai apakah ini seperti apa, mau dipertanyakan, mau dikaji lagi ya, monggo. Dari kami mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.